Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Inkarnasi Dao ini jelas hanya dapat dibentuk dengan puluhan ribu prasasti niat Dao dengan mengandalkan esensi inti prasasti tersebut. Jika angkanya salah, maka tidak dapat diringkas. Setelah mengembun, inilah efeknya. Ia tidak hanya dapat menggunakan teknik Dao intens secara bersamaan dengan tubuh utamanya, tetapi juga dapat menggunakan teknik Dao. Dengan kata lain, jika ia memanggil inkarnasi Dao ini, ia dapat menyerang dengan kekuatan 2 kali lipat dari keadaan normalnya kapan saja. Maksudnya itu apa? Dia dapat dengan mudah mengalahkan musuh yang sebelumnya berada di luar jangkauannya menggunakan metode niat Dao ini. Sekarang, Yang Chen penasaran berapa lama inkarnasi Dao ini bisa bertahan. Jika bisa hidup berdampingan selamanya, itu akan luar biasa. Kekuatan tempurnya pasti akan meroket pesat. Namun, jelas saja, tidak ada keberuntungan seperti itu. Inkarnasi Dao ini menantang surga, dan pasti memiliki kekurangannya, seperti durasi keberadaan. Setelah menggunakan teknik Dao 2 kali lagi, Yang Chen merasa bahwa inkarnasi Dao sedang berjuang untuk mengimbangi, dan tampaknya sedang bertransformasi kembali menjadi intisari prasasti niat Dao, siap untuk kembali sepenuhnya ke tubuhnya. Yang Chen begitu ketakutan hingga ia berhenti menggunakan inkarnasi Dao dan membiarkannya segera kembali ke tubuhnya untuk mendapatkan nutrisi. Sekarang Yang Chen sudah mengetahui gambaran besarnya. Inkarnasi Dao ini harus digunakan pada saat-saat kritis untuk memberikan pukulan mematikan, melepaskan kekuatan ledakan. Meskipun mengecewakan karena tidak bisa digunakan dalam waktu lama, tidak dapat disangkal bahwa meskipun hanya bisa digunakan di saat-saat kritis, inkarnasi Dao ini tetap merupakan metode yang sangat kuat. Ini adalah senjata kelas atas. Anda harus tahu bahwa tanpa mencapai puluhan ribu prasasti niat Dao, mustahil untuk memadatkan zat ini. Di alam roh, tak seorang pun memiliki pengetahuan tentang hal semacam ini. Bagi seluruh alam roh, ini adalah spesies baru. Untuk rinciannya, seseorang mungkin harus pergi ke alam selatan untuk mengetahui apa sebenarnya ini. Sayang sekali, jika Phoenix Langit Es dan Api masih bisa dihubungi, Yang Chen bisa saja menanyakannya padanya. Namun kini, Phoenix Langit itu seakan menghilang tanpa kabar dan tak diketahui keberadaannya, membuat Yang Chen tak tahu apa-apa. Dia bahkan bertanya-tanya apakah pihak lain membodohinya. Merasa tersesat di hatinya, Yang Chen tidak tinggal di Gunung Guntur terlalu lama. Akhirnya, dia melompat dan menghilang dari tempat itu. Begitu saja, Yang Chen berkelana di antara kelompok-kelompok yang tak terhitung jumlahnya, perlahan-lahan menuju klan iblis bumi. Akhirnya, setengah tahun kemudian, di langit biru yang luas, ada seorang pemuda di atas seekor kura-kura tua bersayap. Kura-kura tua ini mengepakkan sayapnya, mencoba terbang maju. Tanpa diduga, ia memiliki kemampuan untuk menjelajah ruang waktu. Dalam sekejap mata, ia menghilang dari tempatnya dan muncul di tempat lain ketika ia muncul kembali. Kura-kura tua ini tampak aneh, sangat berbeda dari kura-kura biasa. Hanya Yang Chen yang tahu bahwa ini adalah kura-kura dewa dengan garis keturunan Xuanwu. Benar saja, orang yang menunggangi kura-kura tua itu tak lain adalah Yang Chen. Yang Chen duduk santai di atas kura-kura saat mereka melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan tiba di langit ini. Tak lama kemudian, kura-kura tua itu berhenti, terengah-engah, dan berkata, "Yang mulia, langit ini adalah wilayah klan iblis bumi." Bagus sekali, kura-kura ular. Kau sudah melakukan pekerjaan yang hebat membawaku ke sini. Usahamu ini pantas dihargai. Beberapa eliksir ini akan membantumu dalam kultivasimu. Ini adalah sisa dari pemurnianku sebelumnya, dan akan sangat berguna untuk tahap pencerahanmu saat ini. Akan kuberikan padamu. Yang Chen melemparkan eliksir-eliksir itu. Melihat ramuan yang luar biasa ini, mata kura-kura ular pun berbinar. Ia tahu betul bahwa setiap ramuan yang diberikan oleh Yang Chen, sangatlah berharga. Ia buru-buru menangkap mereka dan berkata dengan gembira, "Terima kasih, Tuan. Baiklah, kamu boleh kembali sekarang. Kamu sudah bekerja keras untuk membawaku ke sini," kata Yang Chen. Kura-kura ular ini tampak enggan dan berkata, "Kura-kura ular bersedia melayani yang terhormat selama sisa hidupku." Kura-kura ular, kultivasimu memang bagus, tapi pada akhirnya kau masih belum cukup. Nasib kita belum cukup kuat. Kembalilah. Yang Chen melambaikan tangannya, tahu bahwa kura-kura ular ingin tetap di sisinya. Kura-kura ular ini adalah makhluk yang dia temui saat dia bepergian ke wilayah klan iblis bumi. Saat itu, ia penasaran melihat bahwa tubuhnya mengandung garis keturunan kura-kura naga Xuanwu. Ia tidak menyangka kura-kura ular ini juga memiliki kemampuan khusus ruang legendaris. Kemampuan ini adalah kekuatan ilahiyah bawaannya. Hal ini cukup normal. Di antara 4 binatang dewa, naga azure, burung vermilion, Xuanwu, dan harimau putih, masing-masing memiliki kekuatan dewa yang sangat kuat. Sebagai keturunan Xuanwu, wajar saja jika kura-kura ular memiliki beberapa kekuatan ilahi yang unik. Melihat hal ini, Yang Chen mengambil alih tanggung jawabnya dan memberikan beberapa petunjuk kepada si penyu ular.
Saat si penyu ular menyadari betapa mendalamnya pengetahuan Yang Chen tentang dao ruang, ia menjadi semakin terkesan olehnya dan menggunakan kemampuan perjalanan ruangnya untuk mengangkut Yang Chen ke sini guna menghemat tenaga dan memperoleh lebih banyak petunjuk dari Yang Chen dalam prosesnya. Ular kura-kura sangat pintar dan dapat melihat bahwa Yang Chen adalah sosok yang luar biasa. Itulah sebabnya dia begitu enggan pergi sekarang. Bukannya ia belum pernah bertemu dengan ahli tahap nirvana sebelumnya, tetapi belum ada satupun yang bisa mengendalikannya. Dalam perjalanan ke sini, para ahli tahap nirvana itu tidak bisa berbuat apa-apa dengan bakat spasialnya. Saat pertama kali bertemu Yang Chen, ia pikir dia hanya orang biasa. Namun jika sudah sampai pada tahap nirvana, tentu tidak lebih buruk dari mereka yang berada di tahap nirvana. Akan tetapi, baru setelah benar-benar berinteraksi dengan Yang Chen, ia mengetahuinya. Kekuatan Yang Chen begitu mengerikan hingga membuat orang sesak napas. Ia membawa Yang Chen sampai ke klan iblis bumi melalui rute terpendek. Namun, rute terpendek itu penuh dengan risiko besar. Itu adalah munculnya sejumlah besar bencana surgawi dan malapetaka bumi. Dan mereka berdua tidak cukup beruntung untuk membicarakannya, mereka bertemu dengan bencana surgawi terhebat di wilayah laut, angin naga wilayah laut, yang bahkan mereka yang berada di tahap nirvana pun harus hindari, tak lama setelah berangkat. Itu adalah bencana surgawi terkuat di wilayah laut ini. Itu juga alasan mengapa ada pemisahan yang jelas antara klan iblis bumi dan banyak klan yang lebih kecil. Tak ada klan yang mampu melewati bencana surgawi ini, dan klan iblis bumi aman dan sehat di sisi lain bencana. Namun kemudian, Yang Chen mulai bergerak. Hanya satu serangan telapak tangan. Setelah serangan itu, bencana surgawi lenyap bagai asap. Hanya dengan satu serangan telapak tangan saja, penyu ular sudah benar-benar terkejut. Ia bahkan tidak dapat membayangkan seberapa dahsyatnya kekuatan Yang Chen. Dan setelah itu, mereka menghadapi beberapa bencana dan gelombang kecil lainnya. Setidaknya, mustahil bagi mereka untuk menghadapi bencana-bencana ini dengan kekuatan mereka sendiri. Namun di tangan Yang Chen, mereka mudah dihancurkan. Dalam perjalanan ke sana, jika Yang Chen dapat dengan mudah menerobos bencana surgawi dan malapetaka bumi, ia tidak perlu begitu mengaguminya. Yang membuat orang mengaguminya adalah bahwa Yang Chen hanya menunjukkan puncak gunung es sepanjang pertunjukan kekuatannya. Dia menyerang hanya dengan telapak tangan, pukulan, atau bahkan tidak bergerak sama sekali. Baru pada saat itulah ia menyadari betapa mengerikannya kekuatan Yang Chen sebenarnya. Hal ini membuat makhluk itu menyadari dengan sangat jelas bahwa tinggal di sisi Yang Chen akan menjadi kesempatan besar. Matanya penuh permohonan, berharap Yang Chen akan menerimanya. Namun pilihan Yang Chen sangat tegas. Bukannya Yang Chen tidak mau menerima kura-kura ular itu, tetapi dulu, syarat untuk menerima binatang iblis sebagai mitra tidaklah begitu tinggi. Kura-kura ular memiliki kekuatan ilahi bakat luar angkasa, yang dapat sepenuhnya memenuhi persyaratannya. Namun, keadaannya sekarang berbeda. Ia hendak pergi ke alam selatan, dan kekuatan kura-kura ular ini jelas tidak setara, tidak memenuhi syarat untuk bersamanya. Hal ini terjadi karena keberuntungan yang tidak mencukupi. Yang Chen melambaikan tangannya, ular kura, pergi. Melihat bahwa mengemis tidak ada gunanya, si kura-kura ular hanya bisa pergi dengan tatapan kehilangan di matanya. Namun pada akhirnya, Yang Chen tidak berubah pikiran dan terus maju, melesat lurus ke angkasa. Memang, ini wilayah klan iblis bumi. Aku bisa mencium aroma ki iblis bumi di udara, gumam Yang Chen sambil tersenyum. Dia menyebarkan jiwanya dan dapat melihat banyak anggota klan Earthfin. Sepertinya ada pertarungan di depan. Jiwa Yang Chen terpencar, merasakan fluktuasi besar di depan, dan ki iblis bumi yang mencengangkan menyebar, menarik perhatian. Yang Chen ingin maju dan melihat apa yang sedang terjadi, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Bencana surgawi dan bencana duniawi ini lagi. Yang Chen berbalik, menyaksikan gelombang dahsyat naik dari laut, dan bersama langit dan bumi, membentuk naga yang mengamuk di laut, berkumpul menjadi badai laut yang menyerang Yang Chen. Pada saat yang sama, di langit di atas wilayah klan iblis bumi, di sisi lain. Sejumlah besar ki iblis bumi bangkit, dan beberapa anggota klan iblis bumi di alam dewa sejati terengah-engah, melarikan diri dengan ekspresi panik, hampir kehilangan jalan. Pangeran Qi, lari cepat, iblis itu akan menyusul. Sekelompok pelayan klan iblis bumi berteriak pada seorang anggota klan iblis bumi yang anggun mengenakan jubah emas. Pangeran Qi dari klan iblis bumi, yang mengenakan jubah emas, berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Namun, kultivasinya belum cukup, kekuatan sucinya telah habis. Kini ia tak bisa berlari lebih jauh lagi. Di belakang mereka ada 3 pengejar klan iblis bumi. Namun, sebagai sesama anggota klan iblis bumi, ketiganya memiliki penampilan yang agak aneh. Mereka memancarkan ki iblis bumi yang luar biasa, bertanduk ganda di kepala, dan bersayap iblis hitam di punggung, tampak sangat menyeramkan. Sekilas, jelas bahwa ketiga iblis bumi ini sama sekali tidak terkendali, dan mereka bermaksud membunuh siapa saja yang mereka lihat, sambil mengejar target, Pangeran Qi dari klan iblis bumi. Tidak bagus, Pangeran, lari. Iblis-iblis akan segera menyusul.
Dalam kepanikan mereka, para pelayan mencoba menghalangi musuh dengan tubuh mereka. Namun di saat berikutnya, salah seorang pelayan dibunuh oleh iblis di tempat. Ah! Disertai teriakan, darah muncrat dan mayat pun jatuh. Meskipun kekuatan iblis-iblis ini tidak kuat, namun berada di alam dewa sejati, klan iblis bumi yang setingkat tidak mampu melawan mereka. Sama seperti Pangeran Qi, yang juga berada di alam dewa sejati, tetapi kini tak punya pilihan selain melarikan diri. Ia sama sekali tak berniat melawan musuh-musuh ini. Para iblis-iblis ini telah membunuh beberapa anggota klan iblis bumi alam dewa sejati dan, karena tidak melihat ada orang lain yang bisa dibunuh, mereka mengejar kelompok terakhir hamba alam dewa sejati dan Pangeran Qi. Tidak bagus, iblis-iblis mengejar lagi. Jiwa para pelayan klan iblis bumi alam dewa sejati ini berhamburan ketakutan. Pangeran Qi juga terengah-engah, melarikan diri dalam keadaan menyedihkan, nyaris tidak membuat kemajuan apapun. Kalau begini terus, kita akhirnya akan dibunuh oleh iblis-iblis ini. Bagaimana mungkin kekuatan mereka sekuat itu? Pangeran Qi menggertakkan giginya, hatinya dipenuhi rasa ngeri. Ia sudah merasa agak putus asa. Jika terus begini, semua orang di timnya akan musnah dan binasa di sini. Namun, pada saat ini, Pangeran Qi tiba-tiba berhenti. Karena dia melihat pemandangan di depannya. Apa ini? Bencana surgawi, penghisap air naga gila. Pangeran, apakah surga akan menghancurkan garis keturunan kita? Pelayan di sampingnya yang berlinang air mata sudah putus asa. Hisapan air naga gila merupakan kesengsaraan surgawi yang amat langka di wilayah mereka, bahkan bisa dikatakan agak tidak umum. Sekali muncul, pasti akan mendatangkan bencana. Bagi mereka yang berada di alam dewa sejati seperti mereka, satu-satunya hasil adalah kematian. Ini juga menjadi alasan keputusasaan mereka. Sekarang, dengan iblis-iblis di belakang mereka dan naga gila penghisap air, bencana surgawi, di depan, bagaimana mungkin mereka bisa lolos? Mustahil. Namun, tepat ketika seluruh klan iblis bumi merasa sangat putus asa, Pangeran Qi tiba-tiba berseru, cepat, lihat. Ada seseorang di penghisap air naga gila. Seseorang. Siapa itu? Semua orang menoleh, awalnya mengira Pangeran Qi berhalusinasi karena hasratnya yang membara untuk hidup. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa memang ada seseorang. Mereka awalnya mengira bahwa mereka tidak tahu siapa yang sedang mencari kematian dengan mendekati penyedot air naga gila, tetapi di saat berikutnya, mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Adegan mengejutkan terjadi. Orang ini hanya mengangkat tangannya dan melambaikan tangan dengan lembut. Seketika itu juga, gelombang pasang yang ditimbulkan oleh hisap air naga gila yang menutupi langit dan menghalangi matahari, badai yang disebut hukuman surgawi, terbelah menjadi dua dalam sekejap. Lalu, semua fluktuasi itu tampak membeku, hancur berkeping-keping, berulang-ulang. Pada akhirnya, mereka dimusnahkan sepenuhnya dan tidak ada lagi. Hanya satu gerakan, hanya satu gerakan. Pangeran Qi dan para anggota klan iblis bumi di sampingnya semua tercengang, menggosok-gosok mata mereka, merasa seolah-olah mereka telah menemui ilusi. Orang ini benar-benar hanya menggunakan satu gerakan untuk mematahkan hisapan air naga gila yang membuat mereka semua begitu putus asa. Orang ini tidak berada di alam dewa sejati. Ini adalah tahap pencerahan. Mungkinkah dia ahli di tahap pencerahan? Sekelompok anggota klan iblis bumi melihat ini dan wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Kita selamat, ayo cepat pergi dan minta bantuan orang ini. Pangeran Qi, yang berada di garis depan, segera menghampiri orang itu. Melihatnya, ia tak peduli basa-basi dan langsung berkata, Senior, kami semua adalah anggota keluarga kerajaan klan iblis bumi. Saya Pangeran Qi Hong dari garis keturunan keluarga kerajaan. Saya harap senior dapat membantu kami menghadapi para iblis-iblis ini. Jika Anda dapat menyelesaikan masalah ini, kami pasti akan mendapatkan hadiah yang besar. Pada saat ini, orang yang dimintai bantuan oleh Qi Hong tidak lain adalah Yang Chen. Yang Chen awalnya baru saja menyelesaikan masalah hisap air naga gila yang merepotkan dan penasaran tentang cara memasuki wilayah klan iblis bumi untuk menemukan Lunan ketika dia bertemu dengan sekelompok orang ini. Sebelum ia sempat berpikir, tiga iblis-iblis telah menyusul, tatapan haus darah mereka menyapu orang-orang. Lalu, tanpa berpikir dua kali, mereka langsung menyerang Pangeran Qi. Melihat Yang Chen tidak bergerak, Pangeran Qi dengan cemas berteriak, Senior, kita pasti akan mendapat hadiah. Yang Chen awalnya ragu-ragu, tetapi setelah memikirkannya, Pangeran Qi dari keluarga kerajaan iblis bumi dan para iblis-iblis yang aneh ini membangkitkan rasa ingin tahunya. Ia mengangkat tangannya dan menekannya dengan keras. Selanjutnya, ketiga iblis-iblis itu menjadi tak berdaya seperti bayi. Mereka dengan mudah ditundukkan oleh Yang Chen, yang memegang mereka di depannya. Hal ini menyebabkan Pangeran Qi sangat terkejut. Seperti sekelompok pelayan klan iblis bumi di alam dewa sejati, mereka tercengang melihat segala sesuatu di hadapan mereka, merasa seakan-akan mereka telah melihat hantu. Para iblis yang selama ini mereka takuti bagai harimau, bahkan mereka lari ketakutan saat melihatnya, kini dengan mudahnya mereka genggam dalam telapak tangan Yang Chen bagai boneka belaka, tak dapat bergerak sama sekali.
Siapakah sebenarnya orang ini? Pangeran Qi menelan ludah dengan gugup, gelombang keterkejutan dan keheranan muncul dalam hatinya. Yang Chen baru saja melirik iblis karena penasaran. Karena iblis-iblis tampak mirip dengan klan iblis bumi, tetapi tampaknya sama sekali tidak terkendali. Ki jahat di dalam dirinya telah meledak sepenuhnya, bercampur dengan ki iblis, membuatnya sangat aneh. Iblis-iblis ini sepertinya sudah gila, tidak bisa mengendalikan diri, dan dikendalikan oleh ki jahat. Gumam Yang Chen dalam hati. Aneh sekali, tidak masuk akal. Karena orang-orang dari klan iblis bumi seharusnya paling ahli dalam mengendalikan ki jahat. Tapi ketiga orang ini juga berasal dari klan iblis bumi, namun mereka dikendalikan oleh ki jahat. Bukankah itu aneh? Yang Chen menggelengkan kepalanya, lalu melambaikan tangannya dan menekan telapak tangannya dengan santai. Ketiga iblis-iblis itu pun dengan mudah dibunuh oleh Yang Chen. Setelah membunuh tiga iblis, Yang Chen dengan penasaran menatap beberapa anggota klan iblis bumi. Senior, Pangeran Qi kini merasa cemas, tetapi ia tetap berterima kasih kepada Yang Chen, sungguh tak menyangka akan bertemu seorang senior dari ras manusia di sini. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Jika bukan karenamu, kami tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada kami. Kau terlalu baik, itu hanya isyarat sederhana, tak perlu berterima kasih padaku. Ada apa dengan para iblis-iblis ini? Menurut pemahamanku tentang klan bangsawanmu, bukankah seharusnya kau yang terbaik dalam mengendalikan ki jahat? Kenapa para iblis-iblis ini malah dikendalikan oleh ki jahat? Tanya Yang Chen bingung. Pangeran Qi ragu-ragu beberapa kali, tampaknya karena masalah ini melibatkan beberapa hal tersembunyi. Namun, karena mengira Yang Chen telah menyelamatkan mereka, dia tidak menyembunyikan apapun lagi. Lupakan saja, masalah ini bukan sesuatu yang tidak bisa dibicarakan. Karena senior sepertinya sangat tertarik, aku akan memberitahumu, kata Qi Hong. Baiklah, katakan padaku. Yang Chen bersandar dengan tangan di belakang punggungnya. Lagi pula, jika klan iblis bumi ini tidak bisa mengendalikan ki jahat, lalu sebagai manusia, siapa yang bisa menjamin tidak ada risiko? Qi Hong menarik napas dalam-dalam, ceritanya panjang. Klan iblis bumi kami mengendalikan ki jahat berkat kombinasi kekuatan klan monster kuno dan suku iblis kuno, lalu memanfaatkan karakteristik etnis kami sendiri. Pada masa-masa awal, metode kultivasi terbaik klan kami telah disempurnakan, dan tidak ada fenomena ketidakmampuan mengendalikan ki jahat di dalam klan. Namun, karena sebuah bencana, semua metode kultivasi ki jahat terbaik di dalam klan kami lenyap. Bahkan metode yang digunakan oleh keluarga kerajaan pun bukanlah teknik ki jahat asli yang diwariskan sejak zaman dahulu. Yang Chen menyadari beberapa hal saat mendengar ini dan teringat perjalanan Pangeran Lunan ke wilayah manusia untuk mencari metode kultivasi ki jahat. Qi Hong menghela napas, justru karena teknik ki jahat ini tidak asli, maka merekalah yang menyebabkan situasi ini. Dengan konstitusi alami kami dari klan iblis bumi dapat menekannya meskipun tidak asli. Namun, justru karena penekanan itulah kesalahan yang lebih besar telah terjadi. Apa maksudmu? Tanya Yang Chen bingung. Karena, meskipun dapat ditekan untuk sementara waktu, ia tidak dapat ditekan seumur hidup. Menekan ki jahat seperti yang telah dilakukan mungkin dapat mencegahnya untuk sementara waktu, tetapi ki jahat yang terakumulasi menjadi semakin mengerikan. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin mengerikan ki jahat yang terakumulasi, dan oleh karena itu, semakin mengerikan pula wabahnya. Qi Hong berkata dengan sungguh-sungguh, seperti yang telah dilihat senior, para iblis-iblis ini sebenarnya adalah anggota klan iblis bumi yang telah berubah karena akumulasi energi jahat dalam tingkat tertentu. Setelah mengatakan ini, sekelompok klan iblis bumi mendesah dengan berat hati. Begitu, Yang Chen tiba-tiba mengerti, ini sungguh disayangkan. Ngomong-ngomong, kenapa kalian semua datang ke sini? Aku baru saja mendengar kalian semua mengatakan bahwa kalian sepertinya berasal dari keluarga kerajaan klan iblis bumi, kenapa kalian dikejar oleh para iblis-iblis ini? Masalah ini harus dimulai dengan Pangeran Lunan. Qi Hong mulai menjelaskan, dan ketika menyebut Pangeran Lunan, kekaguman dan rasa iri terlihat di matanya. Yang Chen berkedip, Lunan. Tampaknya dia dan beberapa orang lain memahami situasi dengan benar. Dia datang ke klan iblis bumi hanya untuk menemui Lunan. Dia benar-benar tidak punya pikiran lain. Sekarang Qi Hong sudah mengenal Lunan, dia bisa belajar lebih banyak tentang situasinya darinya. Qi Hong tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Chen dan hanya berkata dengan sungguh-sungguh, karena masalah para iblis-iblis ini, klan kita sangat bermasalah karena cepat atau lambat, seluruh klan kita akan berubah menjadi iblis-iblis jika kita tidak mengendalikannya. Jadi, keluarga kerajaan mengirim banyak orang kuat untuk menemukan teknik ki jahat asli yang hilang agar klan iblis bumi kembali tenang seperti sedia kala. Demi menemukan teknik-teknik ini, bahkan dengan mengorbankan segalanya, kita akan mengerahkan segala upaya. Lalu, tanya Yang Chen. Setelah itu, Pangeran Lunan berhasil tanpa kegagalan dan pergi ke ras manusia, bagaikan dewa surgawi yang menyelamatkan klan kami, menemukan harapan dan kemungkinan. Ia membawa kembali teknik kultivasi ki jahat yang sangat autentik dan telah hilang. Kata Qi Hong dengan air mata berlinang ketika ia sampai pada bagian cerita ini.
Pangeran Lunan menyebarkan teknik-teknik ini, memungkinkan banyak anggota klan iblis bumi yang hampir berubah menjadi iblis-iblis untuk kembali ke wujud asli mereka. Keluarga kerajaan kami mulai mempraktikkan teknik-teknik ini sejak dini tanpa masalah. Namun, banyak anggota klan iblis bumi lainnya masih hidup dalam kesulitan. Chi Hong berkata dengan nada menyesal, jadi, keluarga kerajaan mengeluarkan perintah kepada kami, para anggota klan kerajaan, untuk mendistribusikan teknik-teknik ini. Jika kami menemukan iblis-iblis yang bisa diselamatkan, kami menggunakan teknik-teknik ini untuk menyelamatkan mereka. Jika kami menemukan mereka yang tidak bisa diselamatkan, kami akan menekan mereka. Awalnya kami ingin menekan beberapa iblis-iblis ini dan membawa mereka kembali ke keluarga kerajaan untuk melihat apakah mereka bisa diselamatkan, tetapi sayangnya, kami tidak mampu melakukannya. Kami tidak hanya gagal menekan mereka, tetapi kami hampir terbunuh dalam prosesnya. Yang Chen sekarang mengerti apa yang telah terjadi. Teknik yang disebutkan Chi Hong adalah teknik yang sama yang diberikannya kepada Pangeran Lunan, bukan? Hal ini membuatnya diam-diam terhibur tetapi juga sedikit kesal, karena dia telah mengatakan kepada Pangeran Lunan bahwa teknik itu tidak boleh diwariskan, dan Pangeran Lunan tampaknya tidak menepati janjinya. Namun, setelah memikirkannya, ia merasa lega. Lagi pula, Lunan tidak perlu menyebarkannya, cukup mengekstrak intisarinya dan menyusun versi ringkasnya, lalu menyebarkannya. Yang Chen percaya pada karakter Lunan dan tidak akan mengingkari janjinya. Ngomong-ngomong, kami sungguh harus berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan nyawa kami. Kalau bukan karena senior, kami sungguh tidak tahu harus berbuat apa. Ngomong-ngomong, perlu disebutkan bahwa ketika Pangeran Lunan menemukan teknik ki jahat yang autentik itu, sebenarnya itu berkat seorang manusia. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada manusia itu, Pangeran Lunan bahkan membangun patungnya, sayang sekali belum selesai. Keluh Chi Hong tanpa henti. Yang Chen tidak dapat menahan tawa dalam hati. Bukankah orang yang disebutkan Chi Hong itu? Dialah yang memberikan teknik ki iblis kepada Lunan. Sepertinya Chi Hong tidak berbohong padanya. Jika patung batunya benar-benar selesai, Chi Hong mungkin tidak akan gagal mengenalinya. Di permukaan, Yang Chen tetap tenang dan berkata, jadi ada hal-hal ini, sepertinya iblis-iblis benar-benar menyusahkan keluarga bangsawan. Memang, kami sangat berterima kasih atas bantuan senior dalam masalah ini. Setelah masalah ini terselesaikan, kami berencana untuk kembali ke klan dan melapor. Saya ingin tahu apakah senior berkenan memberi kami kesempatan untuk membalas kebaikan Anda yang telah menyelamatkan nyawa dengan sambutan yang pantas, kata Chi Hong dengan hormat. Yang Chen dapat melihat bahwa Chi Hong adalah orang yang cukup baik. Kuncinya adalah dia harus pergi ke keluarga kerajaan klan iblis bumi untuk bertemu Lunan. Karena Chi Hong telah mengundangnya, mengapa tidak memanfaatkan situasi ini dan langsung pergi ke istana klan iblis bumi? Namun, Yang Chen sekarang sangat peka. Meskipun Chi Hong tidak tampak jahat, dia bisa mengetahuinya dengan sekilas menggunakan keterampilan ilahi badak rohnya. Namun, Chi Hong ragu-ragu, jelas masih ada yang ingin dikatakan, yang membuat Yang Chen bertanya, Chi Hong, karena kau mengundangku ke istana untuk membalas budiku, selain itu, ada urusan penting apa lagi yang kau miliki? Katakan saja langsung padaku. Ini, Chi Hong ragu-ragu. Aku tidak suka orang mempermainkanku. Kalau kau tidak menjelaskannya dengan jelas, aku tidak akan menemanimu ke istana, kata Yang Chen. Chi Hong tersenyum pahit, senior, bukannya aku tidak ingin memberitahu, tapi aku takut kalau aku memberitahu, kau tidak akan setuju. Bagaimana kamu tahu aku tidak akan setuju jika kamu tidak mengatakannya? Jawab Yang Chen. Chi Hong tersenyum canggung, karena senior sudah bertanya, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Keluarga kerajaan klan iblis bumi kita sangat menghargai keluarga kekaisaran, dan terbagi menjadi banyak keluarga kerajaan di bawah. Aku hanyalah orang biasa di antara banyak keluarga kerajaan. Senyum Chi Hong agak merendahkan dirinya saat dia berbicara. Yang Chen dapat melihat bahwa ada kesenjangan besar antara dirinya dan Lunan. Apa itu pangeran? Itu gelar yang diberikan kepada seorang raja, yang tentu saja lebih berharga daripada seorang pangeran. Justru karena itulah persaingan antar keluarga kerajaan cukup ketat. Baru-baru ini, istana mengadakan konferensi pemusnahan iblis untuk menguji kemampuan keluarga kerajaan dalam mengendalikan iblis. Banyak keluarga kerajaan ingin membuktikan diri kepada istana dan mempersiapkan diri dengan matang, jelas Chi Hong. Dan bagaimana denganmu? Tanya Yang Chen. Nada bicara Chi Hong berubah getir, keturunan kami juga sudah bersiap, tapi yang senior tidak tahu adalah kekuatan iblis-iblis ini setidaknya berada di tahap pencerahan. Jadi, garis keturunanmu tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Tanya Yang Chen bingung. Tepat sekali. Senior mungkin tidak tahu ini, tapi status garis keturunan kami di keluarga kerajaan sebenarnya cukup buruk. Selain ayahku yang mencapai tahap pencerahan, tidak ada ahli alam pencerahan lain di garis keturunan kami. Namun, kekuatan ayahku baru berada di tahap awal tahap pencerahan, dan untuk menghadapi iblis-iblis tahap pencerahan itu, seseorang setidaknya harus berada di tingkat Raja Dao. Tingkat kekuatan ayahku hanya kurang satu tingkat, kata Chi Hong. Yang Chen memahami situasinya, jadi, Anda ingin mengundang saya untuk membantu.
Hong tersenyum canggung dan berulang kali berkata, dengan kekuatan senior yang mengesankan tadi, dengan mudah mengalahkan 3 iblis dari alam dewa sejati, jelas kekuatanmu luar biasa. Jika senior setuju, aku akan sangat berterima kasih. Yang Chen menggelengkan kepalanya, Hong, seorang pemuda di alam dewa sejati, dan garis keturunannya hanya seorang raja tahap pencerahan awal, apa yang bisa mereka berikan sebagai hadiah kepadanya? Biasanya, dia akan menolak. Namun, bertemu dengan orang ini juga merupakan takdir, dan memanfaatkan perjalanannya untuk membantunya bukanlah masalah besar baginya. Senior, maksudmu? Tanya Hong. Saya memang tertarik dengan iblis. Karena Anda mengundang saya dengan tulus, saya akan pergi dan melihatnya, kata Yang Chen. Hati Hong bersukacita. Persetujuan Yang Chen berarti dia harus memiliki kekuatan setingkat Raja Dao. Bagi Hong, seorang pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dao masih merupakan eksistensi yang menakutkan, yang membuatnya sangat gembira. Dia tidak tahu bahwa kekuatan Yang Chen jauh lebih dari sekedar level Raja Dao. Senior, aku akan segera mengantarmu ke istana, kata Hong dengan hormat. Yang Chen mengangguk dan menemani Hong ke istana. Sepanjang perjalanan, Yang Chen juga melihat pemandangan dan penduduk klan iblis bumi. Namun, penampilan mereka semua tampak sama baginya, dengan sedikit perbedaan. Hal itu tidak mengherankan, karena kelompok lain juga tidak melihat banyak perbedaan di antara manusia. Akan tetapi, jika dibandingkan, kehidupan klan iblis bumi biasa tampak tidak ada bandingannya dengan gaya hidup keluarga kerajaan. Ketika tiba di istana Earthfin, Yang Chen melihat pengawal yang dijaga ketat, dan di sana jauh lebih aman daripada dunia luar di mana iblis dapat muncul kapan saja. Saya Pangeran Hong, silakan buka pintunya dan biarkan saya masuk. Hong tiba di depan gerbang utama dan berkata kepada para pengawal. Mendengar nama Hong, para pengawal klan iblis bumi tampak acuh tak acuh, tanpa sedikit pun raut sanjungan dan dengan tenang membuka pintu. Masuk, para penjaga berbicara seolah-olah mereka sedang berbicara dengan orang asing. Hong tampaknya sudah terbiasa dengan sikap mereka terhadapnya, dan dengan gelengan kepala yang tak berdaya, dia masuk. Sebelum pintu tertutup, sekelompok orang lain muncul. Saya Pangeran Long Teng, baru pulang berburu iblis. Jangan tutup pintunya. Pada saat itu, sekelompok orang kuat klan iblis bumi kembali dengan semangat tinggi. Pangeran Iblis Bumi yang memimpin berbicara dengan arogan. Begitu dia muncul, sikap para penjaga Earthfin langsung berubah. Ternyata Pangeran Long Teng telah kembali dari berburu iblis. Kau pasti sangat sukses kali ini. Para penjaga Iblis Bumi memujinya. Hal ini membuat Hong tersenyum getir. Yang Chen juga menyadari perbedaan perlakuan tersebut. Keduanya pangeran, tetapi perbedaan antara Hong dan Pangeran Long Teng bagaikan langit dan bumi. Perlakuan mereka sungguh berbeda. Ketika Pangeran Long Teng kembali, semua orang memujanya, sementara Hong bahkan tak mendapat sedikit pun pengakuan. Senior, ayo pergi. Hong menggelengkan kepalanya, penuh ketidakberdayaan. Namun, tepat pada saat itu, Pangeran Long Teng muncul di halaman istana dan melihat Hong. Ia mencibir dan bertanya, Hong, berapa banyak iblis-iblis yang kau buru kali ini? Kudengar kau kesulitan memburu iblis-iblis. Kau tidak hanya membawa kembali beberapa iblis-iblis tingkat terendah, kan? Kali ini, aku telah membunuh total 16 iblis-iblis dan menyelamatkan 14. Totalnya, 30. Berapa banyak yang kau miliki? Ada penghinaan dan provokasi dalam kata-kata Pangeran Long Teng. Pangeran Long Teng, bagaimana orang ini bisa dibandingkan denganmu? Dengan kemampuan Hong, dia tidak bisa menandingimu. Haha, kudengar waktu dia keluar kali ini, dia tidak hanya gagal membunuh iblis-iblis manapun, tapi sepertinya dia juga dikejar beberapa dari mereka. Luar biasa dia masih hidup. Ngomong-ngomong soal membunuh iblis-iblis. Hong jelas-jelas berselisih dengan Pangeran Long Teng. Mendengar apa yang dikatakan Pangeran Long Teng, ia sedikit terkejut. 30 iblis-iblis totalnya, dia tidak dapat bersaing sama sekali. Memikirkan hal ini, Hong hanya bisa mengepalkan tangannya dan merasakan perasaan gagal muncul di sekujur tubuhnya. Ia tak mampu membalas, dan hanya bisa berkata, Pangeran Long Teng, urus saja urusanmu sendiri. Kau tak perlu ikut campur urusanku. Berapa banyak iblis yang kubunuh bukanlah urusanmu. Mendengar ini, ekspresi dingin melintas di wajah Pangeran Long Teng, dan dia tertawa terbahak-bahak, hahaha, Hong, apakah hanya karena jumlah iblis yang kau bunuh terlalu sedikit sehingga kau merasa terlalu malu untuk menyebutkannya? Apa pentingnya bagimu? Kata Hong dengan galak. Mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan harga dirimu. Konferensi pemusnahan iblis akan segera dimulai. Jujur saja, keluarga kerajaan sudah mengisyaratkan bahwa jika sebuah faksi bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah iblis-iblis, mereka tidak akan bisa lagi mempertahankan status kerajaannya. Hehe, bahkan ayahmu pun tidak bisa menghadapi satupun iblis-iblis. Saat mengatakan ini, Pangeran Long Teng memutar lehernya, jadi, apa yang akan kau lakukan? Jangan mempermalukan dirimu sendiri selama konferensi pemusnahan iblis dan kemudian dikeluarkan dari keluarga kerajaan. Pada saat itu, kau akan benar-benar kehilangan muka, hahaha. Tubuh Hong bergetar hebat.
Jelas dia tahu sesuatu tentang ini. Dia telah mengambil tindakan putus asa dan meminta bantuan Yang Chen saat itu juga setelah mengetahui status tahap pencerahannya. Dia benar-benar kehabisan pilihan. Tokoh-tokoh kuat di tahap pencerahan yang mampu menghadapi iblis-iblis sendirian sangatlah langka. Kalaupun ada, mereka semua dipekerjakan sebagai figur penting oleh keluarga-keluarga kerajaan besar. Cabang keluarga kerajaannya dianggap paling lemah dan hampir tidak ada orang yang bersedia membantunya. Pada saat ini, dia dipenuhi amarah. Aku sudah mengundang seorang ahli Raja Tao dari ras manusia untuk membantu. Dia pasti bisa membantu cabang keluarga kerajaanku menghadapi iblis-iblis yang seharusnya kita hadapi, kata Qi Hong dengan sengit. Mendengar hal ini, Pangeran Long Teng merasa tertarik. Ras manusia, matanya bergerak cepat ke sana kemari, dan dia segera menyadari Yang Chen di tengah kerumunan. Ketika tatapannya tertuju pada Yang Chen, Pangeran Long Teng tak kuasa menahan tawa. Hahaha, apakah ini Raja Tao yang kau bicarakan? Manusia semuda itu. Qi Hong, sepertinya kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Qi Hong sedikit terkejut. Long Teng, apa maksudmu? Apa maksudku? Karena kau bertanya dengan tulus, baiklah, akan kukatakan padamu. Kau tidak tahu apa-apa tentang manusia. Aku, di sisi lain, pernah ke wilayah manusia. Hehe, manusia kuat yang telah mencapai tahap pencerahan, siapa di antara mereka yang belum hidup puluhan ribu tahun? Orang ini, sekilas, baru berkultivasi paling lama beberapa ribu tahun, atau bahkan hanya beberapa ratus tahun. Tahap pencerahan. Hahaha. Pangeran Long Teng berkata dengan nada meremehkan, Qi Hong, kau tidak menerima begitu saja siapapun yang kau temukan di jalanan karena kau putus asa, kan? Mendengar kata-kata ini, wajah Qi Hong menegang, dan dia mulai merasa cemas. Benarkah yang dikatakan Long Teng? Dia memang agak menyesal setelah mengundang Yang Chen. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa tentang Yang Chen. Dia tidak bisa mempercayai kata-kata Yang Chen bahwa dia adalah Raja Tao, kan? Sekarang mendengar apa yang dikatakan Long Teng, ia semakin ragu. Mungkinkah Yang Chen benar-benar tidak mampu? Mendengar provokasi seperti itu dari Long Teng, senyum dingin tersungging di sudut mulut Yang Chen. Jika bukan karena Lunan, dia pasti akan lebih blak-blakan. Karena mempertimbangkan Lunan, dia memutuskan untuk menahan diri guna menghindari terulangnya apa yang terjadi dengan lembah naga, sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dia lihat. Namun, Pangeran Long Teng tidak tinggal diam. Ia menatap keduanya dengan sinis dan berkata, lagi pula, umat manusia, ras yang begitu lemah, mempertahankan kemampuan tempurnya melalui kerja sama beberapa orang menggunakan formasi arai dan batasan-batasan tak berguna lainnya. Kau meminta bantuan mereka. Hahaha, bisakah kegagalan ras ini saja membunuh iblis-iblis? Bahkan jika dia seorang Raja Tao, bisakah dia benar-benar membasmi iblis-iblis? Hahaha, kau, jangan lupa, orang yang menyelamatkan ras kita dan memberi putra mahkota kita teknik Ki pembunuh adalah manusia. Teriak Qi Hong, memangnya kenapa kalau memang begitu? Aku tidak bilang bukan, tapi itu tetap tidak mengubah fakta bahwa manusia pada dasarnya lemah dalam hal pertarungan individu. Sampah tetaplah sampah. Hanya karena mereka membantuku, apa itu mengubah fakta bahwa mereka sampah? Pangeran Long Teng tertawa arogan. Dia kemudian mengabaikan reaksi Qi Hong dan Yang Chen dan berkata, Tuan Zenkong, keluarlah dan biarkan orang desa dan manusia ini memperoleh wawasan. Zenkong, Qi Hong sedikit terkejut. Kemudian dia melihat seorang anggota klan pembantai bumi dengan jumlah Ki pembunuh yang mencengangkan muncul dari belakang Pangeran Long Teng. Zenkong berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sebagai anggota klan pembantai bumi, auranya telah mencapai tahap pencerahan. Niat Tao samar yang dilepaskan dari tubuhnya juga telah mencapai tahap Raja Tao. Kau benar-benar mengundang Zenkong. Mata Qi Hong dipenuhi rasa iri. Hanya dia yang tahu gengsi Zenkong. Orang ini bukan dari keluarga kerajaan, kalau dipikir-pikir dalam istilah kerajaan, dia adalah seorang elit dari klan pembantai bumi. Dia adalah Raja Tao tahap pencerahan yang sangat kuat dengan kemampuan untuk menghadapi iblis-iblis sendirian. Zenkong termasuk dalam 20 Raja Tao teratas dan dikenal juga sebagai pemburu iblis karena ia biasa menghadapi iblis sendirian. Dapat dikatakan jika dia diundang, berurusan dengan iblis-iblis pasti akan berhasil. Itulah sebabnya Qi Hong dipenuhi rasa iri, cemburu, dan benci. Menyadari ia tak bisa mengundang orang seperti itu untuk membantu, hatinya terasa sangat sedih. Zenkong menggelengkan kepalanya, Pangeran Long Teng, tidak perlu membandingkanku dengan orang tak berharga ini. Kesalahanku, Tuan Zenkong, tolong tenanglah, mereka tidak layak dibandingkan denganmu. Itu adalah kesalahanku. Pangeran Long Teng tertawa dan meminta maaf. Ia kemudian melirik Qi Hong dan berkata, Qi Hong, kuharap kau tidak dikeluarkan dari keluarga kerajaan. Dengan begitu, aku akan memiliki kesempatan untuk bermain-main denganmu secara perlahan. Wajah Qi Hong berubah canggung, dan dia akhirnya hanya menghela napas, tidak melanjutkan masalah itu lebih jauh. Saat ini, ia hanya bisa berkata dengan nada menenangkan, Penatua, maafkan saya atas ketidaksopanan ini. Ini Pangeran Long Teng, kami sedang mengalami beberapa konflik.
Yang Chen mengangguk. Ia telah mencapai tahap ini dengan tekadnya yang kuat. Terlebih lagi, selama menjalani jalan ini, ia memahami makna hidup Dao, yang membuat tekadnya semakin kuat dan stabil. Sepanjang perjalanan, dia telah belajar jauh lebih banyak daripada sekadar sedikit. Pangeran Longteng mengejeknya, tetapi di matanya, seolah-olah itu tidak pernah dikatakan sama sekali. Namun, ia akan tetap mengingatnya. Tidak apa-apa, aku tidak terlalu memperhatikannya, kata Yang Chen. Saat Yang Chen mengatakan ini, Qi Hong merasa agak kecewa. Di permukaan, dia hanya mengatakan itu, tetapi sebenarnya dia punya maksud tersembunyi untuk menguji sesuatu. Apa yang sedang diujinya? Ia sedang menguji apakah Yang Chen benar-benar sosok yang kejam. Jika Yang Chen benar-benar orang yang kuat, ia pasti akan memancarkan aura kebanggaan, dan ia tidak akan tahan diejek oleh Raja Longteng. Bukankah ia akan marah dan menyimpan dendam? Jika dia benar-benar tidak peduli, satu-satunya penjelasan adalah kekuatan Yang Chen tidak kuat, dan dia benar-benar lemah. Lagi pula, orang berkuasa mana yang tidak punya sedikit sifat pemarah. Namun, yang membuatnya kecewa adalah Yang Chen bersikap acuh tak acuh dan sama sekali tidak tertarik, yang membuat Qi Hong diam-diam merasa getir. Mungkin karena Yang Chen takut pada Pangeran Longteng dan tidak ingin memprovokasinya. Ia tak kuasa menahan rasa kecewa di hatinya. Ia pikir ia telah menemukan penyelamat, tetapi kini tampaknya ia mungkin telah terlalu memikirkannya. Bagaimana mungkin ia menaruh harapan pada manusia acak yang telah ia temukan? Bagaimana mungkin Yang Chen tidak melihat apa yang dipikirkan Qi Hong? Qi Hong tidak punya rencana jahat, dan semua emosinya terpancar di wajahnya. Namun Yang Chen sama sekali tidak peduli terhadap hal itu. Lagi pula, seekor harimau tidak akan marah hanya karena disengat seekor lalat. Bagaimana kalian bisa bermusuhan dengan Pangeran Longteng? Tanya Yang Chen. Ceritanya panjang, dan dimulai dari generasi ayah saya, kata Qi Hong. Ia sedang tidak ingin menjelaskan banyak hal dan hanya berkata dengan santai, ayah saya dan ayah Pangeran Longteng memang saling bermusuhan sejak awal. Mereka bersaing di masa muda. Saat itu, ayah saya sangat energi dan sering kali mengalahkan ayah Pangeran Longteng. Saat itu, garis keturunan kami sedang berkembang pesat. Tetapi, pada titik ini, Qi Hong mendesah getir, tapi siapa yang bisa meramal nasib? Ayahku mengalami beberapa kecelakaan di kemudian hari dan kekuatannya hampir tidak bisa berkembang. Setelah memasuki tahap pencerahan, ia mandek dan tidak bisa berkembang sama sekali. Sebaliknya, ayah Pangeran Longteng telah mencapai tahap Raja Dao, dan kekuatannya begitu stabil sehingga ia memiliki banyak teman yang kuat. Saat mengatakan ini, Qi Hong menggelengkan kepalanya dan tidak ingin menyebutkannya lebih jauh. Yang Chen mengetahui sebagian ceritanya dan tidak bertanya lagi. Ia mengikuti Qi Hong kembali ke rumahnya. Keluarga kerajaan Qi Hong, meskipun istananya dibangun dengan megah, hanya ada beberapa lusin dayang dan pengawal. Terlebih lagi, di antara para penjaga ini, hanya sebagian kecil yang sungguh-sungguh menghormati Qi Hong, sementara yang lain hanya mengikuti arus saja. Ini adalah tanda kemunduran dan seluruh keluarga kerajaan dipenuhi dengan suasana tak bernyawa. Qi Hong juga bisa melihatnya, tetapi dia tidak punya solusi. Senior, izinkan aku mengantarmu menemui ayahku. Jika kau ingin berpartisipasi dalam konferensi pembasmian iblis, mau tidak mau kau harus bertemu ayahku, kata Qi Hong. Yang Chen mengangguk, baiklah, saya mengerti. Silakan tunjukkan jalannya. Qi Hong memimpin Yang Chen sampai ke aula utama. Ketika mereka tiba, beberapa penjaga berseru, Yang Mulia. Saat kata-kata itu diucapkan, Qi Hong memasuki aula utama dan akhirnya melihat ayahnya, yang telah disebutkannya. Ayah. Ketika Qi Hong melihat klan iblis bumi di tengah, dia langsung berbicara dengan hormat. Tanpa mengubah ekspresinya, Yang Chen mengamati sekeliling. Pria yang dipanggil Qi Hong rupanya adalah ayahnya. Qi Hong telah memberitahu Yang Chen di jalan bahwa orang ini adalah Raja Hando dari klan Iblis Bumi, kepala cabang keluarga kerajaan ini dan salah satu dari 300 cabang keluarga kerajaan klan Iblis Bumi. Sekilas, kekuatan Raja Hando seperti yang dikatakan Qi Hong, ia telah mencapai tahap pencerahan. Namun, sangat jelas bahwa ia baru saja memasuki tahap tersebut dan wilayah kekuasaannya masih belum stabil. Hal ini disebabkan karena ia baru saja mencapai tahap pencerahan, jika ia tidak dapat menstabilkannya, ia tidak akan dapat mencapai kemajuan apapun dalam kehidupan ini. Ini juga harus dikaitkan dengan kesalahan kultivasi Saki. Bagi Yang Chen, menyelesaikan masalah ini tidaklah sulit, tetapi ia terlalu malas untuk repot-repot, jadi ia mengamati sekeliling sekali lagi. Selain Raja Hando, ada dua anggota klan Iblis Bumi lainnya. Mereka tidak berpakaian seperti bangsawan dan tampak seperti ahli yang diundang oleh Raja Hando. Kekuatan mereka secara mengejutkan telah mencapai tahap Raja Dao. Keduanya tampak seperti saudara kembar. Kini, saat mereka duduk bersama, mereka berdua menatap Yang Chen ketika melihatnya. Ayah, maafkan aku karena membuatmu khawatir. Ada sedikit keuntungan dari perjalanan berburuku, tapi tidak banyak, kata Qi Hong dengan muram. Raja Hando, dengan tangan di belakang punggungnya, berkata dengan tegas, baiklah, lupakan saja keuntungannya. Sudah cukup kau selamat. Ngomong-ngomong, kenapa kau membawa manusia kembali?
Siapa manusia ini? Ketika Chi Hong mendengar Raja Hando menyebut manusia, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kalau saja di awal, dia akan dengan antusias memperkenalkan pertarungan tangan kosong Yang Chen melawan bencana surgawi. Akan tetapi, setelah apa yang dikatakan Pangeran Longteng dan penampilan Yang Chen, dia benar-benar tidak dapat melihat Yang Chen sebagai orang kuat dari sudut manapun. Namun, karena ia telah membawanya ke sini, mau tak mau ia memperkenalkannya. Ia tak punya pilihan selain berkata, "Ayah, ketika aku bertemu para iblis-iblis, aku berada dalam bahaya, dan tak lain adalah manusia senior di tahap pencerahan inilah yang menyelamatkanku. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah mati di luar sana. Aku melihat kekuatannya yang luar biasa, jadi aku membawanya kembali, berpikir untuk membalas budi dan mengundangnya untuk membantu kita di konferensi pemusnahan iblis beberapa hari lagi." Konferensi pemusnahan iblis. Kedua anggota klan iblis bumi yang duduk di sana tak kuasa menahan diri untuk angkat bicara. "Raja Hando, apa maksudmu dan putramu dengan ini? Kami, tetua bintang kembar, menyetujui permintaanmu demi menghormati mendiang Raja Awan Agung dan leluhurmu. Kami dengan berat hati setuju untuk berpartisipasi dalam konferensi pemusnahan iblis ini dan membantu cabangmu. Sekarang, tepat di depan kami, kau mengundang orang lain untuk membantu. Apa, kau meremehkan kami, tetua bintang kembar?" Ekspresi Chi Hong sedikit berubah. Bagaimana mungkin dia tahu bahwa ayahnya telah menemukan penyelamat? Para tetua bintang kembar merupakan pakar pembasmi iblis yang terkenal, dan ayahnya secara tak terduga mengundang mereka. Dan disinilah dia, membawa Yang Chen kembali bersamanya. Bukankah itu hanya lelucon? Wajah Raja Hando juga muram, diam-diam mengutuk Chi Hong karena terlalu merepotkan daripada berharga baginya. Baru setelah bersusah payah, ia berhasil membujuk tetua bintang kembar dan mendapatkan persetujuan mereka demi menyelamatkan muka leluhur mereka. Dan sekarang Chi Hong yang mengarang cerita ini. Untuk sesaat, dia tidak peduli dengan Yang Chen yang menyelamatkan Chi Hong dan hanya bisa berkata, "Chi Hong, teman ini tidak perlu membantu konferensi pembasmian iblis. Suruh saja dia." Makna tersirat ini tidak bisa lebih jelas lagi. Kalau saja dia tidak berasal dari keluarga kerajaan dan diundang oleh anaknya sendiri, mungkin dia sudah mengusir orang itu sejak lama. Ini, wajah Chi Hong juga canggung. Mendengar ucapan ayahnya, ia pun tanpa sadar ingin melakukannya. Namun, setelah dipikir-pikir, ia teringat akan jasa Yang Chen yang telah menyelamatkan nyawanya. Ia pun berkata, "Ayah, senior ini telah menyelamatkan nyawaku. Sekalipun aku tidak mengizinkannya membantu keluarga kerajaan bertempur, aku tetap harus membalas budi." Mendengar hal ini, Raja Gua Dingin pun merasa hal itu tidak pantas, lalu dia ragu-ragu. Ekspresi para tetua bintang kembar menjadi muram. "Raja Gua Dingin, sudahkah kau membuat keputusan? Jika kau ingin mengubah seseorang ke panggung, dan membantu garis keturunanmu memecahkan masalah iblis, kita bisa pergi. Waktu kita sangat terbatas, dan kita tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini." Ekspresi Raja Gua Dingin tampak memalukan. "Dua kakak laki-laki, jangan salah paham. Saudara manusia ini diundang oleh putraku yang naif. Katanya dia datang untuk membantu, tapi sebenarnya dia hanya datang untuk melihat-lihat. Bagaimana bisa dia dibandingkan dengan kalian berdua? Kalian berdua jelas merupakan kekuatan utama garis keturunan kami. Raja Gua Dingin, jangan gunakan set ini pada kami. Kami, tetua bintang kembar, tidak mudah dikesampingkan. Kau mengundang kami berdua, dan kau mengundang orang lain. Ini penghinaan bagi kami." Raut wajah tetua bintang kembar berubah dingin, dan mereka langsung berkata, "Dia pergi, atau kami yang pergi." Raja Gua Dingin memaksakan senyum pahit. Ia tak bisa mengusir Yang Chen sekarang, ia juga tak bisa melepaskan mereka berdua. Ia hanya bisa menelan pil pahit. "Tetua bintang kembar, harap tenang. Aku akan meningkatkan hadiah yang dijanjikan sebesar 30%, bagaimana?" Raja Gua Dingin menggertakkan giginya dan memutuskan untuk mengajukan penawaran besar. Mendengar kata-kata ini, ekspresi para tetua bintang kembar sedikit mereda. Rupanya, sejak awal, mereka sudah menunggu pihak lain mengatakan ini. Para tetua bintang kembar mengangkat sudut mulut mereka dan berkata, "Begitulah adanya. Dalam hal ini, kami akan menerimanya dengan berat hati. Tapi, ini tidak akan terjadi lagi." Raja Gua Dingin tidak bisa berkata apa-apa, lagi pula, masalah ini salahnya. Sungguh bukan hal baik terjadi pada seseorang yang datang untuk membantu. Ayah, Chi Hong merasa malu sejenak. "Kau turun duluan," kata Raja Gua Dingin dengan tidak sabar. Chi Hong melihat bahwa masalah ini tidak menyenangkan, jadi dia tidak punya pilihan selain menoleh dan melihat Yang Chen. Tanpa banyak bicara, Yang Chen mengikuti Chi Hong pergi. Setelah pergi, Chi Hong menghela napas, "Senior, aku benar-benar minta maaf. Aku khawatir kau tidak bisa ikut serta dalam pertempuran melawan iblis." "Bukan apa-apa, aku anggap saja ini kunjungan." Qin Yi menggelengkan kepalanya. Dia awalnya datang ke sini hanya untuk mencari Lunan. Ketika dia melihat Lunan, dia akan berbicara dengannya dan pergi. Masalah iblis sebenarnya tidak penting baginya. Dia hanya perlu mengamati sedikit.
Dan sekarang Chi Hong tidak bisa menggunakan kekuatan tempurnya, mengapa dia harus mencari masalah? Jika orang lain meremehkannya, bukankah lebih baik tidak mengambil tindakan? Senior, biar aku yang atur tempat tinggal untukmu, kata Chi Hong lembut. Yang Chen mengangguk dan, berdasarkan pengaturan Chi Hong, menetap di sini terlebih dahulu. Dia tidak tahu kapan konferensi pemusnahan iblis akan dimulai, jadi Yang Chen terus belajar dengan tenang. Dia telah memperoleh banyak wawasan dalam perjalanannya menuju klan iblis bumi, tetapi hanya sedikit yang dapat diterapkan secara praktis. Hampir 2 tahun telah berlalu, dan dia baru berhasil menembus 1000 prasasti Dao Inten. Sekarang, apa yang paling menarik baginya adalah inkarnasi Dao. Apa sebenarnya inkarnasi niat Dao ini? Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu harus menyebutnya apa, tetapi dia tahu itu luar biasa, dan bahkan 4 kata penjelmaan niat Dao adalah ciptaannya sendiri. Semakin sering dia menggunakannya, semakin Yang Chen merasa itu luar biasa. Sebelum mengalami penjelmaan Dao, Yang Chen merasa bahwa sekalipun ia memiliki lebih dari 10.000 niat Dao, ia tetap tidak akan mampu menghadapi tahap kenaikan agung yang terlemah, dan harus melarikan diri saat bertemu dengan mereka. Namun dengan inkarnasi Dao, Yang Chen merasa bahwa tahap kenaikan agung yang terlemah itu mungkin bukan hal yang mustahil untuk dicobanya. Tentu saja ini hanya idenya sendiri, bisa terlaksana atau tidak masih belum pasti. Begitu saja, setengah bulan berlalu. Yang Chen bahkan bertanya-tanya apakah Raja Gua Dingin dan Chi Hong telah melupakannya. Untungnya, Chi Hong masih punya hati nurani dan akhirnya meneleponnya. Senior, konferensi pembasmian iblis telah dimulai, dan kamu juga harus pergi bertamasya, kata Chi Hong. Dia sengaja menggunakan kata berwisata untuk memberitahu Yang Chen bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran konferensi pemusnahan iblis. Yang Chen tidak terkejut dengan hal ini, jadi ia pergi menontonnya sebagai turis. Apakah ia bertindak atau tidak, itu tidak penting baginya. Aku tahu, Yang Chen masih tenang. Chi Hong terkekeh diam-diam. Ia belum pernah melihat orang dengan mentalitas sebaik Yang Chen. Bagaimana ia harus mengatakannya, mentalitas Yang Chen begitu baik sehingga ia merasa seperti anak kecil di hadapannya. Kalau hanya dirinya sendiri, itu tidak masalah, tetapi dia bahkan merasa bahwa ayahnya, bahkan tetua bintang kembar, tampak seperti anak-anak di hadapan pria ini. Ini bukan pertunjukan usia, tetapi, itu adalah ekspresi dari suatu keadaan pikiran. Chi Hong tidak dapat menjelaskan alasannya, tetapi dia merasa Yang Chen tidak dapat dipahami. Namun secara teori, Yang Chen tampaknya bukan seorang master. Setelah memikirkannya, ia hanya bisa mengesampingkannya. Dengan kehadiran tetua bintang kembar, Yang Chen ditakdirkan untuk dibayangi. Jadi, dipimpin oleh Chi Hong, Yang Chen datang ke tim tempat Raja Gua Dingin bepergian. Para tetua bintang kembar melihat Yang Chen dan mengerutkan kening ketika mereka melihat Yang Chen mengikuti mereka. Ekspresi mereka menjadi dingin, dan niat mereka untuk mengucilkannya terlihat jelas. Yang Chen acuh tak acuh. Namun, demi menyenangkan para tetua bintang kembar, Raja Gua Dingin tentu saja tidak bisa bersikap acuh tak acuh. Ia langsung berkata, teman dari ras manusia ini, selama konferensi pemusnahan iblis, pastikan untuk mengawasinya dengan baik bersama putraku. Ini acara yang langka, tidak masalah. Yang Chen mengerti apa yang dimaksud pihak lain, dan Raja Gua Dingin mengisyaratkan kepadanya untuk mengawasi dengan baik dan tidak mencoba campur tangan. Lalu dia mencoba menyenangkan tetua bintang kembar lagi. Dengar, kalian tidak perlu khawatir, aku sudah memberi instruksi kepada orang ini. Kalian berdua adalah kekuatan utama. Akhirnya, para tetua bintang kembar secara bertahap merasa puas. Tim pun berangkat. Keluarga kerajaan tidak jauh dari sana, dan rombongan itu dengan cepat tiba di dalam batas wilayah keluarga kerajaan. Mereka melewati beberapa perlintasan perbatasan di sepanjang jalan. Penjaganya ketat, tetapi karena mereka anggota keluarga kerajaan, mereka diizinkan lewat tanpa hambatan setelah menunjukkan beberapa tanda pengenal dan surat kepercayaan. Dengan demikian, rombongan akhirnya tiba di lokasi konferensi pemusnahan iblis. Seluruh struktur konferensi pemusnahan iblis itu seperti arena, dipenuhi orang-orang dari klan iblis bumi, dan berbagai keluarga kerajaan datang silih berganti. Raja Gua Dingin berbasa-basi dengan keluarga kerajaan lainnya, tetapi tampaknya keluarga kerajaan lainnya juga tidak terlalu menghormatinya. Adapun Yang Chen, jiwanya menyebar, mencari lokasi Lunan. Namun setelah mencari-cari, Yang Chen dan Kuai kecewa. Mereka tidak dapat menemukan Lunan. Mingling Venerable yang familiar juga tidak ada di antara mereka, membuat Yang Chen tak berdaya. Jika ia bisa menemukannya, ia tak perlu mengambil jalan memutar seperti itu, tetapi ia tidak melihat mereka berdua di tempat kejadian. Yang Chen harus tenang. Meskipun dia tidak melihat Lunan dan Mingling Venerable, ada anggota keluarga kerajaan lainnya yang berkeliaran di sekitarnya. Semua anggota keluarga kerajaan ini mengenakan jubah kuning khas klan iblis bumi, yang berkilau dengan warna ungu dan emas. Saat mereka tiba, penampilan mereka yang mencolok dan menarik perhatian terlihat jelas. Lihat, itu orang-orang dari keluarga kerajaan. Dia adalah pelindung bintang 9 api dari keluarga kerajaan.
Kudengar pelindung bintang 9 api adalah pelindung pribadi Pangeran Lunan, dan konferensi pemusnahan iblis hari ini akan dipimpin oleh bintang api agung. Pangeran Lunan kini telah memasuki tahap nirvana, dan telah terpilih sebagai kandidat kaisar klan iblis bumi berikutnya. Ya, dan putra mahkota Yuan Bei belum mencapai tahap nirvana dalam kompetisinya. Pangeran Lunan adalah orang yang berbakat, penyelamat seluruh klan iblis bumi kita. Sekarang bintang 9 api telah muncul, Pangeran Lunan seharusnya segera tiba. Tentu saja, bintang 9 api adalah tangan kanan Pangeran Lunan. Selama bintang 9 api keluar, Tuan Muda Lunan akan segera keluar. Orang-orang klan iblis bumi terus berbicara, jelas bahwa mereka sangat mengagumi Lunan. Bahkan Raja Hando pun tak kuasa menahan desahan, tahap nirvana, Pangeran Lunan memang penyelamat klan iblis bumi kita, mencapai tahap itu di usia yang begitu muda. Mencapai tahap nirvana dalam hidupku sudah cukup bagiku. Chi Hong dipenuhi emosi, karena tahap nirvana adalah keberadaan yang sakral baginya. Dengan kemampuanmu, tetua bintang kembar mendengus jijik, mengira Chi Hong sedang melamun. Chi Hong tidak berani berkata lebih banyak lagi, dia hanya tersenyum canggung. Bagaimanapun, panggung nirvana memang agak boros baginya. Raja Hando agak kesal, tetapi kinerja tetua bintang kembar di konferensi pemusnahan iblis sangat penting. Ia tak bisa berkata apa-apa. Saat Raja Hando tengah asyik berpikir, tiba-tiba terdengar suara tajam di dekatnya. Hahaha, Raja Hando, lumayan juga. Kau bahkan mengundang tetua bintang kembar untuk membantumu dalam konferensi pemusnahan iblis. Ketika suara itu jatuh, sekelompok orang perlahan mendekat. Yang Chen tidak mengenal orang-orang ini, tetapi ada satu orang yang pernah dilihatnya sebelumnya, bukankah itu Pangeran Long Teng? Tanpa harus menebak, orang yang berbicara ini dapat dipastikan adalah ayah Pangeran Long Teng, Raja Ye Feng. Raja Ye Feng dan Raja Hando sudah saling membenci sejak lama, permusuhan mereka bagaikan samudera yang dalam. Hal ini membuat Pangeran Long Teng dan Chi Hong sangat tidak senang satu sama lain. Sekarang Raja Ye Feng telah muncul, ekspresi Raja Hando langsung berubah, dan dia berkata dengan dingin, Raja Ye Feng, apa hubungannya undanganku denganmu? Raja Ye Feng tertawa terbahak-bahak, tentu saja, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa aku pernah mendengar beberapa orang mengatakan bahwa aturan konferensi pembasmian iblis telah berubah. Konon, dalam menghadapi iblis-iblis, dua orang tidak boleh berada di panggung bersamaan, dan harus ada yang tampil satu lawan satu. Bahkan saudara kembar pun diperlakukan sama. Raja Hando, kau belum pernah mendengarnya, kan? Ekspresi Raja Hando berubah, dan wajah tetua bintang kembar juga menegang. Bagaimana mungkin? Kapan aturan ini turun? Raja Hando terkejut. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang itu. Haha, benar juga, koneksimu dangkal sekali, bagaimana mungkin kau tahu? Bahkan mengundang salah satu tetua bintang kembar pun berkat koneksi leluhurmu. Haha, berita ini dirilis 10 hari yang lalu, dan ini dihitung sebagai perubahan aturan sementara. Raja Ye Feng tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Raut wajah Raja Hando tampak berat. Perubahan aturan yang tiba-tiba ini dapat menempatkannya dalam situasi sulit yang tidak dapat diubah lagi. Kenapa? Haha, bukankah mudah? Kau masih berani bertanya kenapa? Awalnya, membiarkan banyak orang menghadapi iblis-iblis adalah celah dalam aturan. Hanya satu orang yang bisa melenyapkan iblis-iblis, yang membutuhkan keterampilan dan kemampuan. Kalau tidak, bukankah semua orang bisa menemukan cara untuk memanfaatkan celah ini dan hanya mencari tim dua orang palsu atau lebih rendah untuk menghadapi iblis-iblis? Raja Ye Feng mencibir. Kau, Raja Hando tersedak. Apa maksudmu, kamu? Raja Hando, jangan salahkan aku. Aturan ini telah diubah oleh keluarga kerajaan. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja keluarga kerajaan. Raja Ye Feng tertawa dan pergi. Ketika dia pergi, Pangeran Long Teng juga mencibir dan pergi. Chi Hong, keluarga kerajaanmu benar-benar memalukan. Wajah Chi Hong sulit ditanggung, dan dia merasa sangat dirugikan. Mereka hampir meraih kemenangan berkat bantuan Twin Star Elders, tapi kini tiba-tiba terjadi perubahan aturan. Aku tidak percaya, aku akan bertanya pada keluarga kerajaan. Raja Hando menggertakkan giginya, tidak mau menyerah, dan memutuskan untuk bertanya lebih lanjut. Raja Hando segera mendekati penjaga bintang 9 api. Meskipun penjaga bintang 9 api berada di tahap pencerahan, ia adalah anggota keluarga kerajaan dan pelindung pribadi Lunan. Tentu saja, statusnya bukanlah sesuatu yang bisa didekati dengan mudah oleh Raja Hando. Ada juga pelayan tahap pencerahan lainnya di samping bintang 9 api. Melihat Raja Hando datang, mereka berkata, Raja Hando, apa yang kau inginkan dari Tuan Bintang 9 api? Saya ingin bertemu Tuan Bintang 9 api dan bertanya apakah aturan konferensi pemusnahan iblis ini telah diubah. Tanya Raja Hando dengan enggan. Yah, mereka sudah berubah. Ada apa? Jawab para pelayan bintang 9 api. Apa? Raja Hando benar-benar panik. Benarkah tim dua orang tidak bisa melawan iblis?
Suara Raja Hando bergetar. Beberapa pelayan bintang 9 api berkata tanpa daya, berita ini sudah tersebar selama beberapa hari, Raja Hando, Anda tidak bisa hanya mengetahuinya sekarang. Hati Raja Hando mencelos, mengetahui segala sesuatunya telah salah. Karena khawatir akan reputasinya, ia berkata, bagaimana mungkin? Saya datang hanya untuk bertanya, hanya untuk bertanya. Ketika pembicaraan itu berakhir, dia bergegas pergi. Pada saat ini, ekspresi Raja Hando benar-benar jelek. Tetua bintang kembar, jika kalian berdua berpisah untuk menghadapi iblis-iblis, kata Raja Hando sambil tersenyum canggung. Ekspresi para tetua bintang kembar tentu saja tidak terlalu bersemangat. Alasan mereka disebut tetua bintang kembar adalah karena kerja sama tim mereka yang mengesankan sebagai duo. Setelah bekerja sama selama bertahun-tahun, mereka hampir tidak memiliki kekurangan, dan inilah mengapa mereka yakin dapat membantu Raja Hando menyelesaikan konferensi pemusnahan iblis. Itu karena mereka telah memburu iblis lebih dari satu kali. Tapi sekarang, ini terjadi. Bukankah ini lelucon? Setelah tetua bintang kembar dipisahkan, kekuatan tempur mereka mungkin akan turun beberapa kali lipat. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.